Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah pemrograman game. Jadi game atau produk buat di sini yaitu game Flappy Fishes. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami terlebih dahulu. 182270 Muhammad Rizky Hussein, 182273 saya sendiri sebagai moderator, 182253 Muhammad Aldi Fattah, 182272 Dirwansyah, 182266 Herunisa. Baik, untuk membawakan materi pertama, saya persilahkan kepada Muhammad Aldi Fattah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldi Fattah. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu apa itu Flappy Fishes. Nah, Flappy Fishes adalah aplikasi dari game Flappy Bird. Hanya saja tema yang digunakan berbeda, yakni di dalam air dan menggunakan karakter seekor ikan. Cara bermainnya yakni dengan menggunakan klik kiri untuk membuat si ikan terbang melewati setiap obstacle. Kaktus berduri bukan hanya sembarang terbang saja, tetapi tantangannya di sini adalah menjaga agar ikan tersebut tidak menabrak obstacle kaktus berduri dengan cara terbang melalui celah-celahnya. Pemain akan mendapat skor 1 jika berhasil melewati satu kaktus. Tujuan dari game ini adalah dengan mendapatkan skor setinggi-tingginya. Jika waktu ketika mengklik tidak tepat, maka dapat membuat si ikan terbang menabrak kaktus berduri dan pada akhirnya harus mengulang permainan ini dari awal. Next. Nah, untuk dampak positif yang diberikan oleh game ini yaitu yang pertama, mengontrol kesabaran. Dalam permainan Flappy Fishes sangat dibutuhkan pengontrolan emosi, yakni tidak akan mendapatkan skor tinggi. Jadi dalam game ini memang melatih kita untuk mengontrol emosi. Yang kedua, menguji kesabaran. Juga berperan karena ketika teman-teman tidak sabar dalam permainan ini, yakin saya akan mendapatkan skor tinggi. Di game inilah kesabaran kita juga diuji. Next. Masih saya kah? Selanjutnya itu persilakan ke Dirwan untuk membaca komentar selanjutnya. Dampak positif 3. Ketenangan. Terkadang kita tidak tenang atau sedikit masalah yang membuat jantung kita berdetak kencang. Hal ini dapat mempersulit kita dalam permainan Flappy Bird. Maka dari itu, dari permainan ini kita bisa melatih diri kita untuk tenang. Dari tegang menjadi tenang. Karena bermain dan tiba-tiba burung tertabrak itu akan membuat kita stres dan tentunya membuat kita tidak tenang lagi. Nah, dari itu kita mencoba untuk tenang kembali. 4. Melatih konsentrasi. Banyak hal yang membuat konsentrasi kita terganggu dan dalam permainan ini sangat dibutuhkan konsentrasi tinggi. Maka dari itu karena keseringan bermain berarti sudah melatih konsentrasi kita. 5. Kelincahan dan ketepatan. Lincah dalam menekan, menggerakkan karakter dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Itu semua sangat dibutuhkan dalam keseharian kita. Jadi permainan Flappy Bird melatih kelincahan dan ketepatan kita dalam mengambil keputusan. 6. Teman dalam kesendirian. Dalam kesendirian terkadang kita dapat tahu apa yang ingin kita lakukan. Nah, selain mengobati kesendirian, juga melatih kesabaran, emosi, konsentrasi, kelincahan, dan ketenangan. Mau mati Zoom kah?
Lanjut. Next. Next slide. Tahu. Next slide. Itu di ruang sudah ada. Kemudian yang terakhir, menemukan tingkat kepuasan. Ketika kita berhasil mencapai skor tinggi dari proses dan perjuangan kita, pasti kita merasa sangat puas, maka dari itu tetaplah berjuang. Adapun dampak negatif, yang pertama dapat menyebabkan stres. Bagi seseorang yang tidak dapat mengontrol emosinya saat memainkan game ini, kemungkinan besar akan mengalami stres akibat tidak dapat menyelesaikan tantangan yang disediakan di game ini. Yang kedua, bikin banyak orang jengkel. Jengkelnya bukan karena game tersebut, namun kejengkelan itu adalah karena mereka tidak bisa melewati high score sebelumnya. Saking stresnya dengan kekalahan itu, tak sedikit di antaranya yang meluapkan emosi di sosial media. Sekian pemaparan materi PowerPoint kami. Selanjutnya akan untuk mendemonstrasikan aplikasi oleh Muhammad Rizky Husain. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk menjalankan proyek dari game ini. Jadi kita bisa lihat di sini di gamenya ini terdapat dua layout. Yang pertama itu menu utama, seperti ini tampilannya. Ada sprite text untuk judul dan teks untuk skor. Kemudian di layout kedua itu ada mulai. Sini adalah layout ketika kita memulai gamenya. Jadi di atas ada teks untuk skor, terus ini juga ada sprite untuk obstacle bawah, obstacle atas, dan terbalik, obstacle atas, obstacle bawah, dan gelembung. Kemudian di sini terdapat 3 layout juga. Yang pertama itu backgroundnya, yang kedua gamenya itu adalah sprite yang ada di game ini, yaitu ikannya, obstacle, dan gelembungnya. Terus HUD ini adalah untuk teks skornya. Oke. Sekarang saya akan coba jalankan. Oke, aturan mainnya itu sudah dijelaskan sama teman saya tadi. Jadi kita diharuskan untuk mengklik kiri pada layar untuk mempertahankan ikan itu untuk terbang. Jadi di sini ada obstacle-nya yang harus dilewati. Kita harus melewati celah-celah dari obstacle-nya. Kemudian akan ditampilkan skornya di sebelah sini. Skornya itu jumlah obstacle yang telah kita lewati, dan di sini ada best skornya, yaitu skor tertingginya. Jadi setiap obstacle yang kita lewati itu kita mendapatkan 1 poin. Oke. Ya. Ya. Mungkin seperti itu penjelasan dari aplikasi ini.